Persib tunjukkan mental juara. Persib Bandung menunjukkan mental juaranya saat menghadapi Arema FC. Pangeran Biru sukses melakukan comeback dramatis untuk meraih kemenangan 2-1 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Dalam laga itu Persib Bandung sebenarnya tertinggal lebih dulu. Meski sempat mengambil inisiatif serangan dari awal, namun Teja Paku Alam harus jadi kiper pertama yang memungut bola dari gawang sendiri. Gawang Teja dibobol oleh Arema FC pada menit ke-12. Adalah Matheus Blade yang berhasil membuka keunggulan tuan rumah lewat sundulan yang mengarah ke pojok kanan gawang setelah menerima umpan silang Paulinho dari sisi kiri. Persib kemudian coba mengancam balik dan lebih agresif dalam menyerang. Para pemain lini depan Pangeran Biru secara bergantian menciptakan peluang, baik lewat William Barros hingga Ramon Bueno. Tapi tak ada gol yang tercipta hingga jeda. Di babak kedua, Persib masih agresif dan bahkan lebih sering memegang kendali permainan. Tim tamu mencoba keras untuk menyamakan kedudukan. Tapi gol baru didapat Persib pada menit ke-59. Ini setelah William Barros yang mencatatkan namanya di papan skor usai menyambar bola operan Andrew Jung. Petaka menghampiri Persib setelah menyamakan kedudukan. Tepatnya pada menit ke-64, di mana Frans Putros harus mendapat kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran keras imbas salah oper Patricio Matricardi. Di momen inilah mental juara ditunjukkan Persib. Pangeran Biru terus menyerang dan mendominasi meski bermain dengan 10 pemain. Sedangkan Arema FC hanya banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Hasilnya Persib sukses mencetak gol dramatis di menit ke-90. Federico Barba membobol gawang Arema usai menerima umpan sepak pojok William Marsilio. Pangeran Biru pun comeback dramatis 2-1 dan meraih kemenangan tandang. Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih oleh Persib Bandung di Super League 2025-2026. Sebelumnya Pangeran Biru berhasil mengalahkan Semen Padang 2-0 dan Persebaya Surabaya 1-0. Kemenangan ini pun membuat Persib kini naik ke posisi 4 klasemen sementara Super League 2025-2026. Pangeran Biru ada di papan atas berkat koleksi 10 poin di bawah Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta, dan PSIM Yogyakarta. Persib Bandung akan menjajal tuan rumah Arema FC. Pemain kunci dipastikan absen saat menghadapi Arema FC pada Super League Indonesia di Stadion Kanjuruhan, Malang. Laga ini sangat penting bagi Pangeran Biru untuk mendongkrak posisi di klasemen sementara pekan ke-6, namun upaya Persib untuk meraih poin penuh di kandang lawan diprediksi tak akan berjalan mulus. Terlebih Persib harus kehilangan salah satu pemain kunci yang tidak bisa diturunkan menghadapi Singo Edan. Adapun sosok yang tak bisa bermain itu adalah sang kapten tim, Mark Klok. Klok dikabarkan mengalami cedera yang membuatnya tak bisa memperkuat timnya di laga nanti. Hal tersebut diungkapkan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Dia, Klok, tidak akan bermain saat lawan Arema FC. Saya belum menerima hasil pemeriksaan cederanya, tetapi saya tidak percaya dia bisa tampil di pertandingan ini, kata Bojan. Klok sendiri mengalami cedera di bagian pinggang saat menghadapi Lion City Sailors yang berakhir 1-1. Karena cedera, Klok bahkan tidak dibawa serta ke Malang. Dia memang tidak akan ikut pergi bersama kami ke Malang. Namun ini membuka peluang bagi pemain lain, kata Bojan. Jadi siapapun yang bermain harus bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk tampil baik dan berusaha masuk ke 11 pertama, kata Bojan. Setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di laga pembuka grup G AFC Champions League 2, ACL2, Persib Bandung segera mengalihkan perhatian ke ajang domestik. Maung Bandung dijadwalkan menantang Arema FC pada pekan ke-6 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pelatih Persib, Bojan Hodak,
menegaskan pentingnya pemulihan dan rotasi pemain mengingat jadwal yang padat antara kompetisi Asia dan liga domestik. Hodak menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi di markas Singoedan memiliki karakter berbeda dibanding laga kontra Lion City. Arema merupakan tim yang berbeda dari Lion City Sailors. Gaya permainan juga berbeda. Kami tentunya memantau kondisi pemain, siapa yang kurang fit ataupun yang cedera. Kami perlu melakukan perubahan, rotasi, dan saya berharap kami mendapatkan hasil yang bagus dari kandang Arema, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menekankan bahwa kondisi fisik dan kebugaran skuad akan menjadi faktor kunci dalam menentukan susunan pemain. Persib baru saja menjalani duel intens di ACL II, di mana mereka mendominasi permainan selama 80 menit sebelum kebobolan di masa injury time. Kalian bisa lihat kemarin dalam 80 menit tim lawan tidak terlihat sama sekali bisa berkembang dalam permainan. Tapi, dalam 15 menit terakhir, kami mengalami sedikit penurunan kondisi fisik. Kami mempunyai banyak pemain baru dan mereka sekarang perlahan sudah saling mengerti satu sama lain. Dan saya merasa semakin harinya terus semakin membaik, lanjutnya. Persib datang ke laga kontra Arema dengan modal penting berupa peningkatan kualitas permainan meski hanya membawa pulang 1 poin dari pentas ACL II. Hasil itu tetap dianggap Hodak sebagai langkah maju bagi tim yang kini berambisi memperbaiki posisi di klasemen Super League. Dengan dukungan penuh bobotoh dan performa yang semakin solid, Persib menatap laga tandang di Kanjuruhan sebagai ujian krusial. Arema, yang dikenal tangguh di kandang, dipastikan akan memberikan tekanan berbeda. Namun, Hodak optimistis dengan kemajuan timnya, terutama dalam hal kerjasama dan adaptasi pemain baru. Pertandingan melawan Arema FC bukan hanya tentang perebutan 3 poin di Liga Domestik, tetapi juga menjadi tolok ukur kesiapan Persib menghadapi jadwal padat antara Super League dan AFC Champions League 2. Hodak berharap rotasi yang tepat akan menjaga performa Persib tetap kompetitif di 2 kompetisi sekaligus. Pemain timnas Indonesia yang dimiliki Persib Bandung, Eliano Reinders, pertama kalinya diturunkan menjadi starter saat menghadapi Lion City Sailors. Eliano memulai debutnya bersama Persib Bandung saat menghadapi Persebaya Surabaya pada Super League Indonesia yang berakhir dengan skor 1-0. Lalu ia menjadi starter saat pada AFC Champions League 2 menghadapi Lion City Sailors yang berakhir 1-1. Saat menghadapi Lion City Sailors, Eliano tampil meyakinkan merepotkan barisan pertahanan dengan pergerakan dan umpan-umpannya. Tapi sayang di waktu tambahan menjelang akhir pertandingan, Persib kebobolan dan skor menjadi 1-1. Eliano mengaku dirinya kecewa dengan hasil pertandingan karena timnya kebobolan. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus, tapi kami kecewa karena mereka bisa mencetak gol, ujar Eliano setelah berlaga. Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang 1-1 dalam laga melawan Lion City Sailors di Stadion GBLA. Maung Bandung nyaris meraih kemenangan sebelum digasak gol penyeimbang tuan rumah pada menit-menit akhir pertandingan.